Bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan flashing oli mesin itu tentu saja utamanya engine flash. Di sini saya menggunakan produk dari Liqui Moly. Oli baru di sini 4 liter plus 1 liter. Untuk Toyota Sienna sebenarnya hanya butuh 3,3 liter, cuman saya tambahkan 1 liter lagi. Ini nanti kita pakai 1,7-nya untuk membilas oli mesin yang setelah kita kasih engine flash. Tentu aja kunci set untuk buka baut tap oli. Jangan lupa siapin lap, kunci oli filter, dan pastinya harus ganti oli filter baru. Cara menggunakan engine flash dari Liqui Moly ini sangat sederhana. Dalam kondisi mesin hangat, jika mesinnya dalam kondisi sebelumnya mati, dihangatkan dulu, lalu kita masukkan langsung 1 botol full ke dalam lubang pengisian oli. Oke, setelah ini kita tutup kembali lubang pengisian oli dan kita jalankan mesin di idle 5-10 menit. Oke, kita nyalakan mesinnya, lalu kita tunggu idle 5-10 menit. Setelah itu kita matikan lagi mesinnya. Setelah mesinnya mati, kita tunggu dingin, baru nanti kita buang olinya seperti biasa. Oke guys, sekarang sudah 10 menit, lalu tinggal kita matikan mesinnya. Lalu sambil menunggu mesinnya dingin, kita tunggu sekitar setengah jam, baru nanti kita buka baut tap olinya biar kita nggak kena oli panas. Saya mau bahas sedikit tentang tadi kenapa saya beli oli 1 liter lagi lebih, karena kalau kita lihat di sini di spesifikasi Sienna, sebentar, dengan penggantian dengan filter hanya butuh oli 3,3 liter. Jadi nanti setelah oli kotor yang kita buang yang sudah tercampur dengan engine flash itu, lalu kita tambahkan lagi 1 liter oli tambahan plus ada tambahan lagi, berarti sekitar 700 ml dari oli yang galon 4 liter itu. Jadi nanti kita masukkan 1,7 liter oli itu, nanti kita nyalakan lagi mesinnya sebentar, mungkin hanya 3-5 menit saja biar olinya berputar, lalu kita buang lagi sekali lagi. Jadi kenapa saya melakukan step tambahan itu adalah untuk memastikan semua kerak-kerak oli yang tadi sudah rontok dengan engine flash itu kebuang lagi. Baru setelah itu kita punya sisa 3,3 liter oli yang benar-benar bersih, baru kita masukkan lagi. Dan sebelumnya tentunya kita ganti lagi, kita ganti oli filternya dulu. Oke guys, setelah setengah jam udah lumayan dingin, kita buka. Ini baut tapnya pakai kunci stok 14 mili. Oke guys, kita tunggu dulu sampai ini oli yang pertama yang tadi tercampur dengan engine flash, kita tunggu dulu sampai sudah tiris semua, tetesan terakhir. Setelah itu nanti kita tutup lagi baut tapnya dan kita masukkan oli 1,7 liter untuk kita bilas. Oke guys, setelah tadi tiris, kita tutup. Sekarang kita masukkan oli yang untuk flash. Ini udah 1 liter, ini yang 700 ml nya tadi udah saya takar. Oke, setelah ini kita tutup kembali dan kita nyalakan lagi mesinnya 5 menit. Oke guys, jadi tadi walaupun saya masukkan oli hanya 1,7 liter, itu aman ya guys. Indikator olinya tidak ada yang nyala. Yang penting kita biarkan idle aja, jangan digas-gas. Jadi sebenarnya walaupun dia kurang oli, dia masih aman untuk jalan. Nyala sebentar, karena kan ini tidak dipakai jalan, kita hanya untuk putar mesinnya biar oli yang tadi untuk flash dia melarutkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih ada. Oke guys, jadi ini adalah oli bilasan yang kedua tadi. Lihat, kalau tadi
kita nggak masukin lagi 1,7 liter, berarti oli yang baru tadi akan kecampur sama sisa-sisa oli yang kotor yang masih di mesin. Nah ini masih, sekarang udah mulai jernih tuh. Tadi awalnya hitam banget yang pertama keluar. Oke, setelah ini kita copot filter olinya, baru nanti kita tutup semuanya lagi, kita pasang filter baru, dan kita ganti oli seperti biasa. Kita masukkan oli barunya 3,3 liter aja. Sambil kita tunggu tadi diiris, sekarang kita bersihkan bautnya. Ini saya pakai degreaser biasa, cuma saya beli yang literan, lalu saya taruh di botol semprot. Setelah bersih kita inspek bautnya apa perlu diganti atau tidak. Oke, ini masih bagus beratnya. Dan kita lihat gasketnya, ini gasketnya saya baru ganti 3 bulan yang lalu, jadi masih tebal, masih bagus, jadi masih bisa kita pakai lagi gasketnya. Ini saya mau share trik untuk copot oli filter. Kita pakai gelas biar tangan kita nggak siram oli kotor. Jadi ini buat contoh ya, misalnya ini kan posisi filternya karena upside down kayak gini. Kalau kita buka, biasa saat kita buka olinya akan tumpah. Jadi nanti kita pakai gelas, kita masukkan sambil kita putar seperti itu guys. Setelah itu setelah kita masukkan oli yang tadi 3,3 liter, kita cek pakai dipstick untuk ketinggian olinya. Udah pas ya guys. Tadi setelah kita isi 3,3 liter, totalnya tadi saya hanya pakai ternyata sekitar 3,2 liter. Tadi sih saya cek sudah cukup. Tadi setelah saya nyalakan, sekalian saya jalankan sedikit, sekalian saya masukkan ke garasi, lalu kita cek ulang ketinggian olinya melalui dipstick. Oke, kalau di sini mungkin nggak gitu kelihatan, tapi kalau di sini ini mungkin posisinya di sekitar sini, pas sebelum titik atas, kurang lebih 2-3 mili sebelum titik atas, jadi udah cukup ya. Oke, sekian sharing dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mau melakukan sendiri di rumah.